diberkati Tuhan. Halo, apa kabar? Pastinya luar biasa pertolongan Tuhan bagi kita semua. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yesus atas kasih dan pertolongannya bagi kita semua sampai pada saat ini. Sekalipun kita berada di kondisi pandemi COVID-19. Tetapi tidak ada alasan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami dari pimpinan meja redaksi Super PKW Gereja Kibait datang menjumpai ibu-ibu dimanapun berada melalui akun YouTube Persekutuan Kaum Wanita Gereja Kibait. Puji syukur ibu-ibu bahwa renungan suara perempuan Persekutuan Kaum Wanita Gereja Kibait telah tayang beberapa edisi, yaitu edisi pertama, edisi Jumat Agung, yang disampaikan oleh Pendeta Tirsa Apriorita. 2, edisi Kebangkitan Tuhan Yesus, yang disampaikan oleh Pendeta Rahel Rimpa. 3, edisi Kartini, yang disampaikan oleh Pendeta Yohana Kalemben. Edisi keempat, edisi Mei 1, yang disampaikan oleh Pendeta Esther Duma. Kelima, edisi kenaikan atau edisi Mei 2. Sebentar akan kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Pendeta Nirmala Gopalan. Dan selanjutnya masih ada edisi-edisi berikut. Akan tayang setiap 2 minggu sekali melalui akun YouTube PKW Gereja Kibait. Untuk itu ibu-ibu yang saya kasihi, yang saya cintai, mari kita mengikuti, menyaksikan renungan Super PKW Gereja Kibait melalui akun YouTube PKW Gereja Kibait. Dan saya percaya bahwa ibu-ibu akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Salam sehat selalu. Salam PKW. Untuk itu kepada Ibu Nirmala Gopalan, saya persilahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam Super Suara Perempuan PKW Gereja Kibait dalam edisi Kenaikan Yesus di Sorga. Tuhan Yesus bersabda dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-2, 3 dan yang ke-6 demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Meraih kursi di sorga. Saudara terkasih, untuk meraih sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita, bukanlah sesuatu yang gampang, melainkan dibutuhkan sebuah perjuangan. Demikian pun untuk kita meraih kursi di sorga. Memang benar bahwa keselamatan, hidup kekal, kita terima hanya oleh anugerah di dalam Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti kita bersantai, bukan berarti kita dengan sesuka hati untuk bisa meraih semuanya itu. Sama halnya dengan bangsa Israel dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka harus berjuang di padang gurun untuk bisa masuk di tanah perjanjian. Mereka yang tidak taat, mereka yang sesuka hatinya tentu tidak diizinkan masuk di tanah perjanjian. Demikian pun juga kita dalam perjalanan kita menuju sorga yang kekal. Rasul Paulus dalam Filipi pasalnya yang kedua ayat 12 mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti keselamatan yang Yesus berikan kepada kita, kita harus mengerjakannya dengan berjuang untuk kita bisa meraih kursi di sorga. Lalu bagaimanakah kita berjuang untuk meraih itu? Yang pertama,
kita harus memiliki jalan ke sana. Yesus dalam percakapannya dengan murid-muridnya, ia berkata, aku pergi ke sorga. Tetapi Thomas berkata, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Lalu dalam ayat yang ke-9, Yesus berkata, telah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, tetapi kamu tidak mengenal aku. Kamu tidak mengenal kemana aku pergi. Sangat menyedihkan jika Yesus datang nantinya dan ia berkata kepada kita, telah sekian lama kamu menjadi Kristen, telah sekian lama kamu menjadi PKW Gereja Kibait, tapi kamu tidak mengenal kemana aku pergi. Tatkala kita pergi ke suatu tempat dan kita tidak tahu jalannya, pastilah kita tersesat. Demikian pun dalam kita meraih kursi di sorga, kita harus tahu jalan ke sana. Dan di manakah jalan itu? Yesus berkata, akulah jalan. Yang kedua, menjalani jalan itu dengan benar. Setelah kita tahu jalan ke sorga, setelah kita memiliki jalan ke sorga, kita dituntut untuk menjalani semua itu di dalam kebenaran, di dalam ketaatan kepada kebenaran. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 berkata, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di setiap jalan telah dipasang rambu-rambu, supaya setiap orang yang melaluinya dengan taat, pastilah ia sampai di tujuan dengan selamat. Demikian pun Tuhan telah memberikan kita rambu-rambu untuk kita bisa taati, yaitu kebenaran firman Tuhan dalam kita melakukan perjalanan kita menuju tanah perjanjian yang kekal, yaitu sorga. Ada banyak orang yang memiliki pengharapan yang kosong. Katanya Yesus pergi menyediakan tempat baginya, tetapi ternyata dalam kehidupannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sikap hidupnya setiap hari tidak dikontrol oleh kebenaran firman Tuhan. Ada ungkapan yang berkata begini, semua orang mau masuk surga, tetapi tidak mau melakukan kebenaran yang akan membawanya masuk surga. Dan semua orang tidak mau masuk neraka, tetapi terlalu senang melakukan apa yang akan membawanya masuk neraka. Saudara terkasih, di tengah-tengah dunia ini ada banyak tantangan, ada banyak godaan untuk dapat menggoda kita tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tetapi orang yang benar tidak akan mudah dihempas oleh gelombang dunia ini. Orang yang hidup di dalam kebenaran tidak akan gampang diterpa oleh badai kehidupan, melainkan ia akan berdiri kokoh di atas kebenaran itu dan melakukan kebenaran itu dengan benar di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, untuk kita meraih kursi di sorga, kita harus hidup di dalam ketaatan kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata, akulah kebenaran. Yang ketiga, menanti dengan setia jemputan dari sorga. Yesus berkata, aku akan datang kembali. Dan di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-8 dikatakan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di PKW Gereja Kibait? Seringkali orang berkata, menunggu atau menanti adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Tapi kiranya tidak berlaku dalam penantian kita menanti kedatangan Tuhan. Situasi dunia ini memang sering mengancam kita dan membuat kita hidup di dalam ketakutan, sehingga kita seringkali lupa akan janji Tuhan. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Kesalahan terbesar yang sering kita lakukan ialah hidup terus-menerus di dalam ketakutan karena tidak percaya kepada janji Allah. Saudara terkasih, dalam penantian kita menanti kedatangan Tuhan, ada hal penting yang harus kita persiapkan. Kata firman Tuhan, yaitu kita harus mempersiapkan pakaian kita. Dalam Wahyu 16 ayat yang ke-15 dikatakan, lihat aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga, yang memperhatikan pakaiannya, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Yang memperhatikan pakaiannya. Pakaian apa yang harus kita persiapkan dalam menanti kedatangan Tuhan?
Wahyu 19 ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar orang-orang kudus. Inilah pakaian yang harus kita persiapkan dalam menanti kedatangan Tuhan. Kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, seringkali kita terlalu sibuk untuk mempersiapkan pakaian yang rapi, pakaian yang bersih untuk suami kita, untuk anak-anak kita. Tapi kita lupa mempersiapkan pakaian lenan halus kita, yaitu kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita lupa mengingatkan suami kita untuk memakai lenan halus, yaitu perbuatan-perbuatan yang benar. Kita lupa mengingatkan, membimbing anak-anak kita untuk memakai lenan halus, yaitu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, mari kita dalam menjalani perjalanan kehidupan kita ini, dalam menanti kedatangan Tuhan untuk menjemput kita, kita persiapkan pakaian kita, yaitu lenan halus, yang dimaksud ialah perbuatan-perbuatan benar kita. Dalam kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga hari ini, mari kita merenung sejenak dan bertanya kepada diri kita masing-masing, bahwa tatkala Yesus datang nantinya, sudah adakah tempat yang menjadi milik kita di tempat yang Yesus siapkan itu? Mari kita berjuang untuk meraih kursi di sorga dengan cara memiliki jalan ke sana, hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Yesus berkata, "Akulah jalan." Mari kita melalui jalan itu dengan benar. Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Orang yang percaya kepada Yesus sudah pasti akan hidup di dalam kebenaran. Dan jangan lengah. Mari kita setia menanti kedatangan Tuhan. Jangan takut dengan situasi dunia ini. Mari kita mempersiapkan pakaian kita yang disebut firman Tuhan lenan halus, yaitu perbuatan-perbuatan yang benar yang Yesus akan dapatkan tatkala Yesus datang kembali nantinya dan akan membawa kita kepada sorga yang kekal. Amin.